Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita kembali dalam program e-learning untuk mata kuliah suplemen dan makanan fungsional. Ya, jadi pada pembahasan hari ini kita akan mencoba membahas mengenai karbohidrat fungsional, yaitu dari jenis serat pangan. Nah, karbohidrat fungsional di sini adalah karbohidrat yang selain memberikan nilai gizi, tetapi juga memberikan manfaat fungsional lainnya. Nah, manfaat fungsional lainnya apa? Akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini di dalam tubuh manusia, karbohidrat itu dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol dan lemak. Tetapi sebagian besar karbohidrat itu diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, fungsi utama karbohidrat seperti pati, glikogen, dan gula dari makanan yang dikonsumsi ini adalah sebagai sumber energi untuk fungsi organ-organ tubuh. Nah, tubuh menggunakan glukosa itu sebagai sumber energi utama bagi sel-sel jaringan. Setengah dari energi yang digunakan oleh otot dalam jaringan lain itu berasal dari glukosa dan glikogen dalam bentuk karbohidrat yang disimpan di dalam hati dan otot. Nah, manusia itu tidak mengkonsumsi glukosa dan glikogen, tetapi yang dikonsumsi adalah sumbernya. Misalnya glukosa yang berasal dari pati atau dari pangan nabati, kemudian ada glikogen yang berasal dari pangan hewani terutama daging. Nah, karbohidrat di sini adalah suatu rantai panjang yang terdiri dari molekul gula atau glukosa. Tubuh mengubah karbohidrat, pati dan glikogen itu terutama ya menjadi glukosa untuk dijadikan sebagai sumber energi. Nah, kelebihan glukosa ini akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk glikogen yang jumlahnya terbatas dan lemak atau trigliserida. Nah, di sini juga dikatakan bahwa salah satu hasil metabolisme dari glukosa itu sendiri berupa lemak ya. Nah, tujuan utama pencernaan ini adalah memecah atau mengurai karbohidrat menjadi molekul-molekul kecil seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa sehingga dapat diserap oleh usus. Nah, tubuh manusia itu mempunyai enzim alpha amilase, yaitu enzim pemecah karbohidrat seperti pati dan glikogen yang diurai menjadi maltosa, serta enzim maltase untuk memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Selain maltase, usus halus juga memproduksi enzim sukrase, yaitu enzim yang digunakan untuk mengurai sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan enzim laktase untuk mengurai laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa, fruktosa, dan galaktosa ini kemudian diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah dan selanjutnya ditransportasikan ke hati. Nah, di dalam hati, fruktosa dan galaktosa itu akan diubah menjadi glukosa atau yang sering dikenal dengan nama gula darah. Ya. Nah, kemudian apa jenis karbohidrat? Ya, ada 4 jenis karbohidrat. Itu ada monosakarida. Dari namanya mono berarti satu, yang memiliki satu molekul gula. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian jenis karbohidrat selanjutnya itu ada disakarida. Ya, seperti namanya di berarti memiliki 2 molekul gula. Contohnya apa? Contohnya ada gula pasir. Kemudian yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, kemudian ada laktosa yang terdiri dari glukosa dan galaktosa, serta maltosa atau malt sugar yang terdiri dari glukosa dan glukosa. Nah, jenis selanjutnya itu ada oligosakarida yang memiliki 3 hingga 10 molekul gula. Ya, itu contohnya ada rafinosa, kemudian ada stakiosa dan verbascosa. Nah, selanjutnya ada polisakarida. Ini berarti poli banyak ya, yang artinya memiliki lebih dari 10 unit gula. Contohnya apa? Contohnya ada glikogen, kemudian pati dan serat. Nah, kita masuk ke pengertian serat pangan ya. Jadi, serat pangan yang tergolong ke dalam serat pangan itu ada polisakarida, kemudian ada oligosakarida, lignin, dan komponen tanaman lain. Ya, di sini polisakarida disebut sebagai penyusun dinding sel.
Nah, menurut the American Association of Cereal Chemists atau AACC, serat pangan ini adalah bagian tanaman yang dapat dimakan atau analog karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh usus halus manusia, tetapi dapat dicerna atau difermentasi sebagian atau seluruhnya di dalam usus besar. Ya, jadi serat pangan di sini dia tidak bisa dicerna oleh usus halus, tetapi bisa difermentasi sebagiannya atau seluruhnya di dalam usus besar. Nah, kemudian manfaatnya apa? Serat pangan ini tidak mengandung zat gizi, tetapi memberikan efek fisiologis menguntungkan, yaitu yang pertama mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mengurangi penyakit kardiovaskular. Kemudian manfaat yang kedua, menurunkan kadar gula darah atau mampu mengurangi diabetes. Kemudian yang ketiga, mencegah gangguan gastrointestinal dan mencegah kanker kolon atau kanker usus besar. Nah, kemudian apa saja komponen serat pangan? Ya, komponen serat pangan ada yang bersumber dari polisakarida, non-fatty dan oligosakarida. Ya, golongan karbohidratnya ada selulosa yang bersumber dari tanaman, misalnya sayuran, kemudian bit gula dan bermacam-macam dedak. Kemudian yang kedua ada polisakarida non-fatty dan oligosakarida dari golongan hemiselulosa. Ya, contohnya ada arabinogalaktan, kemudian ada beta-glukan, arabinoksilan, kemudian ada glukoronoksilan, ada siloglukan, galaktomanan, dan senyawa pektin. Nah, kemudian ada senyawa karbohidrat dari jenis polifruktosa. Ya, contohnya ada inulin dan oligofrukturan. Nah, kemudian ada gum dan mucilase, ya, ini yang berasal dari ekstrak biji-bijian yang mengandung galaktomanan, gum guar, gum kacang lokus. Nah, kemudian ada free exudates, ya, yang berasal dari gum akasia, kemudian gum karaya, gum tragakan, dan poligosakarida algae yang berasal dari alginat, kemudian agar dan karangenan. Kemudian juga ada psyllium. Nah, terakhir golongan karbohidrat poligosakarida non-fatty dan oligosakarida itu ada pektin yang bersumber dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, kentang, dan gula. Kemudian ada juga sumber analog karbohidrat, ya, komponen serat yang bersumber dari analog karbohidrat. Golongan karbohidratnya ada patiresisten dan maltodextrin yang berasal dari bermacam-macam tanaman, misalnya jagung, kemudian ada kentang dan kacang kapri. Kemudian ada analog karbohidrat, golongan sintesis kimia yang bersumber dari polydextrosa, kemudian ada laktulosa dan turunan selulosa. Kemudian ada analog karbohidrat dari golongan sintesis enzim. Contohnya ada neosugar atau fruktooligosakarida berantai pendek, ya. Kemudian ada transgalakto-oligosakarida, ada levan, gum santan, oligofruktosa, silo-oligosakarida, hidrolosat guar, dan kurdian. Nah, kemudian ada komponen serat pangan yang bersumber dari lignin, ya, golongan karbohidrat lignin ini berasal dari tanaman berkayu. Kemudian komponen serat pangan selanjutnya itu ada senyawa yang berasosiasi dengan poligosakarida non-fatty. Golongan karbohidratnya ini disebut dengan suberin. Nah, kemudian ada komponen serat pangan yang berasal dari serat hewani. Golongan karbohidratnya ada chitin, chitosan, kolagen, dan kondroitin yang bersumber dari kapang, khamir, dan invertebrata. Oke, kita lanjut setelah jeda berikut.